Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim
marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 60 yang bawah. Halaman 60 yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qada'u wal qadaru. Qada dan qadar. Qada dan qadar sering disebut dengan takdir. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum kita semua diciptakan sudah menentukan apa yang akan dilaksanakan. Sebelum saya lahir, catatan tentang diri saya lahir di zaman azali di Lauhil Mahfuz itu sudah ada, dan itulah namanya qada. Lalu qadar adalah realisasi, sayanya terwujud. Agus Firman Wahyudi ada, hidup di tahun 2021. Nah, itu namanya qadar. Jadi catatan Allah sejak zaman azali, sejak makhluk ini belum diciptakan, itu namanya qada. Lalu realisasi terjadinya, yaitu ternyata Agus Firman Wahyudi yang dicatat di Lauhil Mahfuz itu dulu ada, sekarang itu namanya qadar. Jadi qada dan qadar satu kesatuan. Qada selalu sesuai dengan qadar. Qada selalu sesuai dengan qadar, dan kita sering menyebut dengan takdir. Jadi kita qada dan qadar itu sering disebut dengan takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ihtijaju, adapun beralasan, adapun berargumentasi bil qadari dengan takdir, allazi yajrihi syaitanu, yang dimainkan oleh setan, al-lainu yang terkutuk, yang terlaknat, ala alsinati katsirin, atas lisan, mulut sebagian besar, min amatil muslimina, dari orang awam kaum muslimin, fa fihi khatarun kabirun, di dalamnya memiliki bahaya yang besar. Jadi beralasan terhadap takdir, terhadap kemaksiatan yang kita lakukan, atau beralasan takdir karena kita tidak menjalankan perintah Allah, itu adalah bisikan setan. Itu adalah tipu daya setan yang menjerumuskan kita, dan di dalam hal itu ada bahaya yang besar. Kenapa kamu nggak sholat? Saya sudah ditakdirkan oleh Allah nggak sholat, jadi saya nggak sholat. Nah, itu tipu daya setan, hadirin sekalian, dan itu bahayanya besar, hadirin sekalian. Kenapa kamu mencuri? Mengapa kamu berjudi atau berzina? Oh, saya mencuri, sudah ditakdirkan oleh Allah jadi pencuri, maka saya mencuri. Maka itu adalah tipu daya setan, hadirin sekalian. Alasan seperti itu tidak boleh, hadirin sekalian, dan memiliki bahaya yang besar. Mengapa kamu berzina? Wah, saya sudah ditakdirkan Allah berzina, jadi saya berzina. Maka itu adalah tipu daya setan. Ucapan tersebut tidak boleh untuk kita lakukan dan memiliki bahaya yang besar. Memang segala sesuatu, baik maupun buruk, sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi manusia memiliki ikhtiar, memiliki pilihan. Takdirnya Allah tidak menghilangkan pilihan manusia. Misalkan saya dari rumah niat ke masjid, lalu saya ke masjid. Saya ke masjid itu pilihan saya sendiri. Orang lain ada yang jam yang sama, saya milihnya nonton TV. Nonton TV itu pilihan orang tersebut. Tidak boleh kita beralasan karena ditakdirkan oleh Allah lalu saya bermaksiat, lalu saya meninggalkan taat, maka itu adalah tipu daya setan, hadirin sekalian, dan itu tidak boleh. Karena
meskipun segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah, manusia tetap punya pilihan, hadirin sekalian. Jadi kita punya pilihan, mau taat dipersilahkan oleh Allah, mau maksiat dipersilahkan oleh Allah, semua dipersilahkan oleh Allah. Ternyata kejadiannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, maka itulah takdir, hadirin sekalian. Saya ambil contoh, misalkan seorang guru punya buku harian. Seorang guru punya buku harian. Di dalam buku harian itu tertulis daftar nama yang naik kelas, daftar nama yang tidak naik kelas. Ujiannya belum dimulai, tapi guru sudah menulis ini yang naik kelas, ini yang gak naik kelas, daftar nama-namanya. Lalu ternyata ujiannya belum dilaksanakan. Lalu setelah itu terjadi ujian, ternyata nilai si Panjul jelek, lalu nggak naik kelas. Si Panjul tidak boleh beralasan, jelas saja saya nggak naik kelas, udah dicatat di buku harian guru. Nggak ada hubungannya dengan buku harian guru. Buku harian guru itu penilaian guru. Oh, si Panjul malas belajar, kerjaannya bolos, lalu nggak naik kelas, ditulis ternyata benar. Maka si Panjul tidak bisa beralasan tidak naik kelasnya disebabkan ditulis di buku harian guru. Nah itu nggak boleh. Dia nggak naik kelas karena malas, pilihan dia nggak mau belajar. Nah begitu juga kita, baik taat maupun bermaksiat itu pilihan kita, hadirin sekalian. Tidak boleh beralasan takdir, hadirin sekalian. Kalau kita beralasan takdir padahal kita bermaksiat, maka itu adalah kesalahan tersendiri, hadirin sekalian. Wahwa, yaitu anna ahadahum, bahwa salah seorang dari mereka, iza qila lahu, jika dikatakan kepada mereka, wa qad taraka ba'dul wajibati, dan sungguh dia orang itu telah meninggalkan kewajiban yang diberikan oleh Allah, au fa'ala ba'dul muharramati, atau orang itu melakukan yang diharamkan oleh Allah. Lima fa'alta, mengapa engkau melakukan zalika, yang demikian itu? Mengapa engkau meninggalkan sholat, atau mengapa engkau berbuat zina? Wa khalafta amrullah, engkau meninggalkan perintah Allah, wa amra rasulihi, dan perintah Rasul. Fayaqulu, maka orang itu menjawab, haza muqaddarun, itu sudah ditakdirkan, alayya, kepadaku, wa maktubun, dan sudah tertulis, wa maqdiyun, dan sudah ditetapkan. Yu'azziru bidzalika nafsahu, dia beralasan dengan hal itu untuk dirinya sendiri. Maka ini tidak dibenarkan, hadirin sekalian. Mengapa kamu dosa? Mengapa kamu berjudi? Saya sudah ditakdirkan berjudi. Maka ucapan beralasan takdir itu adalah hal yang dilarang di dalam agama. Kita semua diberi pilihan, hadirin sekalian. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Yang menghendaki beriman, beriman. Yang menghendaki kafir, kafir. Tidak boleh menyalahkan takdir, hadirin sekalian. Wa yarfa'ul haraja anha, dia dengan ucapan itu mengangkat dosa darinya, padahal tidak bisa, tetap dia berdosa, hadirin sekalian. Wa yahtaju 'alallahi ta'ala, dan dia menjadikan Allah Ta'ala sebagai alasan. Allazi lahu hujjatul balighah, padahal Allah itu mempunyai hujjah yang jelas, argumen yang jelas. Ala jami'i khalqihi, atas seluruh makhluknya, fi kulli halin, pada setiap keadaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu, Allah tidak ditanya tentang apa-apa yang dia perbuat. Jadi Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban mengapa mentakdirkan ini, itu Allah tidak
ditanya tidak dimintai pertanggungjawaban. Wahum yus'alun, dan merekalah yang ditanya, merekalah yang dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita makhluk manusia itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban apapun. Hadirin sekalian, ilmu kita ini terlalu dangkal untuk menyelami takdirnya Allah, hadirin sekalian, sehingga kita yang dangkal ini tidak boleh menilai Allah, maka akan terjadi kekeliruan-kekeliruan, hadirin sekalian. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh beralasan takdir karena kemaksiatan kita ataupun karena kita meninggalkan perintah Allah, hadirin sekalian. Kita meninggalkan perintah Allah itu adalah pilihan kita, dan kita mendapatkan dosa disebabkan hal itu. Kita melaksanakan larangan Allah itu adalah pilihan kita. Buktinya kita secara sadar pilihan itu tidak dihilangkan oleh kita. Jadi ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita akan mendapatkan dosa dengan kemaksiatan tersebut, hadirin sekalian. Aqulu, saya berkata, wa aqulu, dan saya berkata. Alinea berikutnya, inna qaulal asi haza, sesungguhnya ucapan orang yang bermaksiat ini. Jadi bermaksiat itu ada dua, hadirin sekalian. Bermaksiat itu ada dua. Kewajiban ditinggalkan, itu namanya bermaksiat kepada Allah. Jadi orang yang meninggalkan sholat padahal dia wajib sholat, dia bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat berikutnya adalah melaksanakan larangan Allah. Ada larangan Allah lalu dia kerjakan, itu juga bermaksiat kepada Allah. Jadi bermaksiat itu ada dua, meninggalkan kewajiban atau melaksanakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ucapan orang yang bermaksiat ini a'zamu, lebih besar, min maksiatihi, dari kemaksiatannya. Jadi orang yang beralasan takdir, dia maksiat lalu alasannya takdir, lebih besar dosanya dari kemaksiatan tersebut, hadirin sekalian. Kenapa kamu berzina? Saya sudah ditakdirkan oleh Allah berzina. Nah, ucapan tadi lebih besar daripada dosa zina, hadirin sekalian, karena dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia berkata, ya saya khilaf, ini kesalahan saya, mudah-mudahan Allah beri anugerah untuk taubat. Nah itu, hadirin sekalian, ucapan yang benar. Tetapi ketika ucapan itu ini sudah ditakdirkan oleh Allah, padahal dia punya pilihan untuk tidak melakukan hal itu, maka itu dosanya lebih besar, hadirin sekalian, dari kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi nggak main-main terhadap urusan akidah ini, hadirin sekalian. Akidah itu harus lurus. Kita harus tahu tentang batasan-batasan takdir. Kita itu memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus kita pelajari, hadirin sekalian. Jadi ilmu tauhid yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita pelajari. Jangan sampai kita terjebak di dalam paham-paham yang salah, hadirin sekalian. Tauhidnya salah, fikihnya salah. Jadi tauhidnya salah, tasawufnya salah. Jadi tauhidnya itu harus benar dulu, hadirin sekalian. Wa aksaru, dan lebih banyak, dororon, bahayanya, alaihi, atas orang itu, fi dunyahu, di dalam dunianya, wa akhiratihi, dan akhiratnya. Jadi orang yang bermaksiat lalu menyalahkan takdir, dosanya lebih besar, dosa menyalahkan takdirnya lebih besar, dan lebih banyak bahayanya buat orang tersebut, baik di dunia maupun di akhirat, hadirin sekalian. Lianna makna hadhil maqalati, karena sesungguhnya arti ucapan ini adalah yadullu min sahibiha, menunjukkan dari pengucapnya, pemiliknya, annahu qalaha, bahwa dia berkata,
an i'tiqadin batinin, dari keyakinan yang ada di dalam hatinya, ala tazalzuli qawaidi dinihi min asliha, atas berguncangnya kaidah agamanya dari pokoknya. Jadi tauhidnya salah lalu menyebabkan perbuatannya salah, hadirin sekalian. Jadi dia tidak memahami tauhid secara benar sehingga dia mengucapkan ini sudah ditakdirkan oleh Allah, padahal dia punya pilihan untuk menghindari kemaksiatan tersebut. Jadi dia adalah orang yang menyalahkan Allah. Jadi secara tidak langsung dia menyalahkan Allah. Ketika menyalahkan Allah, dosa menyalahkan Allah itu lebih besar daripada kemaksiatan yang dia lakukan. Nauzubillah min zalik, hadirin sekalian. Famata yatubu hadzal asi, maka kapankah orang itu akan, orang yang bermaksiat ini bertobat dari dosanya. Jadi kalau dia sudah menyalahkan Allah, kapan dia mau tobat? Artinya dia nggak akan tobat karena dia sudah menyalahkan Allah, yaitu menganggap ini takdir Allah sehingga bukan kesalahan saya. Wa mata yandamu, dan kapan dia menyesal, ala fi'lihil qabihi, atas perbuatannya yang buruk. Jadi kapan dia menyesal atas perbuatannya yang buruk? Artinya dia nggak akan menyesal, dia tidak akan bertobat dari perbuatannya yang buruk karena menganggap dirinya tidak salah. Yang salah adalah Allah yang menetapkan takdir, hadirin sekalian. Maka kita tidak boleh kita bermaksiat lalu menyalahkan Allah, menyalahkan ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tertimpa musibah, boleh, hadirin sekalian. Kita tertimpa musibah, ini sudah takdir dari Allah, kita harus ikhlas menerimanya. Insya Allah ada hikmahnya. Nah itu boleh, hadirin sekalian. Jadi untuk kemaksiatan itu kita tidak boleh menyatakan ini takdir dari Allah, padahal kita memiliki pilihan, kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mata yastaghfiru minhu, dan kapan orang itu akan mohon ampun, akan beristighfar kepada Allah tatkala dia dengan ucapannya itu menyalahkan Allah. Wa huwa la yaralahu fi'lan, dan dia tidak melihat itu suatu perbuatan tetapi perbuatan Allah. Wa yara annahu majburun wa maqhurun, dan dia memandang dirinya terpaksa atau dipaksa. Walaysa lahu ikhtiyarun wala qudratun, dia tidak memiliki pilihan dan tidak memiliki kuasa. Wa hadza huwa bi'ainihi mazhabul jabariyati, ini adalah hakikatnya mazhab Jabariyah. Jadi di dalam agama Islam ada mazhab yang menyimpang, namanya adalah mazhab Jabariyah. Jabariyah itu selalu menyalahkan takdir, atau manusia tidak punya pilihan. Semua takdir dari Allah itu benar, tetapi sampai menganggap manusia tidak punya pilihan, itu adalah mazhab Jabariyah dan mazhab yang keliru, hadirin sekalian. Jadi kita ini tinggal menjalankan hidup saja. Jadi kalau kita berbuat maksiat, kita nggak dosa. Kenapa kita nggak dosa? Karena Allah sudah mentakdirkan kita berbuat maksiat. Nah ini adalah paham Jabariyah dan ini adalah keliru, hadirin sekalian. Dan kita bukan mazhab Jabariyah. Jadi mazhab Jabariyah itu menganggap manusia tidak punya pilihan, tidak punya ikhtiar. Jadi segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah, maka manusia tidak punya pilihan. Ini adalah mazhab Jabariyah yang sesat, hadirin sekalian, atau keliru. Wahum, mereka adalah firqatun, suatu kelompok, minal mubtadiina, dari orang-orang yang ahli bid'ah fid dini, di dalam agama. Jadi menilai Allah secara salah itu adalah bid'ah yang berat, hadirin sekalian. Jadi menilai Allah memaksa manusia, tidak punya pilihan, segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah sehingga manusia tidak punya pilihan, itu adalah pemikiran yang salah. Yang benar adalah segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah.
tapi manusia tetap punya pilihan hadirin sekalian. Nah itulah yang benar hadirin sekalian. Dan mazhab Jabariyah adalah mazhab yang sesat hadirin sekalian. Yaquluna, mereka berkata, bi'adamil ikhtiyari, tanpa ada pilihan dari manusia. Nah itu adalah mazhab Jabariyah. Ala diddima taquluhul mu'tazilatu. Kebalikan dari mazhab Jabariyah adalah al-Mu'tazilah. Jadi ada paham yang disebut dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu memandang seluruh yang terjadi ini hasil usaha manusia. Takdir itu ya usaha manusia. Jadi ini adalah Mu'tazilah hadirin sekalian. Jadi Mu'tazilah itu tidak menganggap takdir hadirin sekalian. Segala sesuatu itu manusia punya pilihan, manusia berkehendak, sehingga menghilangkan takdir seolah-olah ibadahnya bukan pertolongan Allah, seolah-olah hasil usaha-usahanya bukan pertolongan Allah. Nah ini adalah mazhab Mu'tazilah. Jadi ada Jabariyah, ada Mu'tazilah. Nah ini terjadi dua mazhab ini karena berbeda pendapat, berbeda cara pandang terhadap takdir. Yang satu menganggap manusia tidak punya pilihan, segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah. Yang satu menganggap segala sesuatu itu hasil usaha manusia, tidak ada kaitannya dengan Allah. Nah ini namanya Mu'tazilah hadirin sekalian. Wahum firqatun ukhra, ini adalah kelompok lain min ahlil bid'ah, dari ahli bid'ah juga. Artinya ini sesat juga hadirin sekalian. Jadi Mu'tazilah dan Jabariyah itu sesat. Nah tengah-tengahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita inilah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu kita percaya adanya takdir. Namun takdir itu tidak menghilangkan ikhtiar, usaha manusia. Artinya pilihan manusia itu tetap diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mau kafir silahkan, dia mau mukmin itu silahkan, dia bermaksiat silahkan, dia mau taat silahkan. Pilihan itu tidak dihilangkan oleh Allah, tapi takdir itu tetap ada. Dan inilah ahlus sunnah wal jamaah hadirin sekalian. Wa mu'taqidu ahlil haqqi was sunnati wal jamaati wasatun baina hatainil fariqataini. Dan akidah ahlus sunnah, akidah ahlul haq, kelompok yang benar, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, wasatun adalah tengah-tengah antara dua kelompok ini. Nah kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu cirinya hadirin sekalian selalu mayoritas di dunia. Jadi umat Islam yang mayoritas itu selalu ahlus sunnah wal jamaah hadirin sekalian. Wa huwa kama qala ulama, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh ulama, kharijun min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Kharijun, keluar, min baini farsin, dari antara kotoran, wadamin, dan darah, labanan, keluar susu, khalisan, yang murni, sa'ighon, yang nikmat, lisyaribin, untuk meminumnya. Jadi di dalam tubuh, kita anggap saja tubuh sapi, di dalam tubuh sapi itu ada kotoran, ada darah. Di tengah-tengah itu ada susu. Nah susu itu tetap murni, tidak tercampur kotoran dan tidak tercampur dengan darah, walaupun jaraknya berdekatan, walaupun tipis pembatasnya hadirin sekalian. Dan susu itulah akidah ahlus sunnah wal jamaah, diumpamakan seperti ahlus sunnah wal jamaah hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.